syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami dan kami siaga mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan semuanya Tuhan berkati, Tuhan pimpin, menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam juga dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan dan juga mencermati peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita pada zaman ini, khususnya merenungkan dari sisi firman Tuhan untuk membawa kita supaya hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki menghadapi zaman yang luar biasa, yang semakin modern, semakin menghadapi hal-hal yang luar biasa sekarang ini, saudara. Nah, mari kita melanjutkan doa malam kita dan perenungan singkat firman Tuhan malam hari ini diambil dari Roma pasal 12 ayat 15. Roma pasal 12 ayat 15, firman Tuhan berkata, "Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis." Nah, saudara, ini perikop ini berisi ada banyak pernyataan firman Tuhan, ada banyak nasihat terutama. Ya, salah satunya satu ayat ini memberitahukan kepada kita supaya kita bersukacita kepada orang yang dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Ini maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya sebetulnya kalau secara umum, saudara ya, secara umum saya menerimanya, kalau ada orang yang sedang bersukacita, katakanlah kita diundang pesta, itu seharusnya kita menghadapi pesta itu dengan baik dan mendatanginya, ikut bersukacita. Tetapi ketika ada keluarga yang sedang menangis, sedang berduka, maka sebaiknya kita juga, bukan hanya sebaiknya, diperintahkan supaya kita ikut mendoakannya. Di sana istilahnya menangislah dengan orang yang menangis. Jadi ikut merasakan, setidaknya mendoakannya, semacam itu. Nah, ini firman Tuhan ini saya ingat karena judul perenungan firman Tuhan malam hari ini adalah dunia menghadapi banyak bencana. Jadi saya diingatkan akan firman Tuhan ini ketika memahami bahwa tanggal 21 Februari tahun 23 yang lalu ya, kita sudah merenungkannya. Itu pada hari itu di Sao Paulo, Brasil terjadi bencana tanah longsor dan banjir dan 57 orang tewas setidaknya. Mungkin kalau sampai sekarang ini malah sudah lebih kira-kira. Dan ini sudah kita renungkan
dari sisi yang lain, ya. Tapi kemudian ternyata tidak jauh-jauh di dalam negeri juga banyak bencana banjir dan tanah longsor. Dan yang paling parah ada di Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan atau Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Pada tanggal 6 hari Senin yang lalu terjadi tanah longsor yang dituliskan menutupi antara 27 sampai 30, ya. Ada yang menuliskan 27, ada yang menuliskan 30, ya. Bahkan ada yang menuliskan satu desa tertutup oleh tanah longsor, sehingga berita terakhir yang saya pantau itu yang tewas sudah diketahui setidaknya 32 orang. Ada yang menulis 33. Kalau yang hilang, yang belum diketemukan, bahkan ada daftar namanya, itu 33 orang. Dan 1.216 orang mengungsi. Nah, padahal Pulau Serasan ini adalah pulau yang cukup terpencil, ya. Jadi dari ibu kota provinsi untuk datang di pulau itu memerlukan sekian jam perjalanan. Kalau saya nggak salah ingat sekitar 4 jam perjalanan laut. Jadi pertolongan yang diharapkan datang di sana itu tidak bisa segera datang pada waktu itu. Kalau sekarang sih 3 menteri sudah meninjau lokasi itu dan bantuan sudah datang, ya. Tapi bisa dibayangkan berjam-jam waktu itu menanti bantuan datang tidak segera bisa datang karena memang pulaunya terpencil, saudara, ya. Nah, lalu hari ini tanggal 11 bulan Maret tahun 23 saya membaca berita tadi yang sudah diupload oleh banyak pihak bahwa tadi jam 12 lebih sedikit Merapi meletus. Dan kalau Merapi meletus itu banyak orang susah, saudara, ya. Jadi diceritakan sampai berita itu ditulis, awan panas masih terus turun, abu meliputi, dan seterusnya. Makanya judul renungan ini, dunia menghadapi banyak bencana. Nah, memang kalau kita mengingat dunia menghadapi banyak bencana, mau tidak mau kita terus mengingat Matius 24 yang sudah beberapa kali kita renungkan itu, ya, bahwa mendekati kedatangan Tuhan Yesus Kristus akan ada banyak bencana dan ada banyak deru perang, gempa bumi, kelaparan, dan lain-lain itu, ya. Jadi itu menambah perenungan kita. Tapi kali ini saya ingin mengajak mendalami firman Tuhan di surat Roma pasal 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya kita diperintahkan oleh firman Tuhan ini supaya kita ikut merasakan seperti itu. Nah, lalu apa yang bisa kita kerjakan? Kalau kita mengingat paling tidak di Yakobus pasal 5 ayat 16, maka hendaklah kamu saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Jadi karena tempatnya jauh gitu dan beberapa tempat lagi, nah maka setidaknya kita bisa berdoa, saudara, untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana ini. Nah, kalau ini yang harus kita renungkan adalah kuasa doa. Kadang-kadang kalau kita mendengar mendoakan gitu, itu ya hanya mendoakan. Ya memang akan lebih baik kalau melihat penderitaan saudara kita yang ada di dekat kita dan yang memungkinkan itu segera memberi bantuan, ya. Tapi setidaknya yang kita renungkan kalau tempatnya jauh seperti ini, paling tidak mendoakan. Nah, itu harus percaya dulu kepada kuasa doa, saudara. Jadi memang saudara-saudara
kuasa doa itu kemungkinannya belum disadari oleh banyak orang beriman ini. Terutama orang-orang beriman yang belum memiliki pengalaman. Tetapi kalau orang beriman yang sudah memiliki pengalaman, doanya diterima Tuhan dan memahami betul bahwa doa itu punya kuasa, maka mestinya mendoakan dengan sungguh-sungguh, saudara. Sehingga kita tahu bahwa sekarang ini ada orang-orang yang menangis, ada orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, saudara, kehilangan tempat tinggal, tertutup oleh longsor. Ada orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya, menangis, mereka bersedih hati banget gitu. Nah, ini kita harus bisa menghayati dan ikut merasakan, lalu kita mendoakannya. Jadi setidaknya kita bisa mendoakannya supaya Tuhan menolong, saudara ya. Karena kalau kita mendoakannya, bagi orang-orang beriman yang sudah punya pengalaman dan imannya benar-benar percaya bahwa doa itu punya kuasa, maka dengan doa Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan keringanan, Tuhan memberikan jalan keluar. Seperti itu. Nah, jadi dunia menghadapi banyak bencana. Saya sebetulnya ingin bicara banyak. Kalau mengingat dunia menghadapi banyak bencana semacam ini, ada banyak hal yang membuat perenungan yang dalam. Tapi setidaknya kali ini mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya saudara-saudara kita yang terdampak bencana itu segera mendapatkan pertolongan dan pemulihan. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan untuk perenungan yang singkat ini bunyinya begini: dunia menghadapi banyak bencana, setidaknya kita dapat ikut mendoakan agar Tuhan menolong para korban. Sekali lagi, dunia menghadapi banyak bencana, setidaknya kita dapat ikut mendoakan agar Tuhan menolong para korban. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berkata, kuduskan hati kami supaya kami dapat berdoa dan menyembah. Lalu kita melayani Tuhan dengan doa. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk renungan malam, untuk doa malam hari ini, dan kami diingatkan oleh firman-Mu, 'Mu, 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 '
yang oleh kecanggihan teknologi kami sekarang bisa menerima kabar-kabar dari berbagai belahan dunia, termasuk di tengah-tengah bangsa dan negara kami adanya bencana alam yang menelan banyak korban dan membuat banyak penderitaan dari mereka yang terdampak bencana. Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini seizin Tuhan, dan sesuai dengan firman-Mu, paling tidak kami boleh datang kepada Tuhan untuk mendoakan mereka. Tuhan, kami mohon Tuhan mendengarkan doa mereka, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Walaupun mereka terdampak bencana ini, kami mohon Tuhan segera memberikan pertolongan dan pemulihan dengan berbagai usaha yang ada dari pemerintah, dari unsur masyarakat, dari berbagai unsur yang ada. Tuhan memberikan pertolongan sesuai dengan limpah rahmat-Mu yang besar. Dan sekarang kami menyerahkan, Tuhan memberikan penghiburan, ketabahan kepada mereka yang bersedih karena ditinggalkan orang-orang yang dikasihi karena terdampak bencana ini. Terima kasih Tuhan, dan jadikan ini juga pelajaran bagi kami untuk merenungkan lebih dalam bahwa dunia sudah semakin tua, dan bahwa firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, karena berbagai bencana yang menimpa dunia sesuai dengan firman-Mu itu adalah salah satu tanda bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Dan biarlah kami mempersiapkan hidup kami dengan lebih baik, sehingga kami tetap lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, dan izinkan kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang menolong sehingga berada dalam kedamaian, dalam kesejahteraan yang dari Tuhan, termasuk kota-kota di mana kami tinggal. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang dalam minggu ini masih harus kami panjatkan dalam doa, terutama mereka yang membutuhkan, kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara-saudara kami Tumbur Paruhum Nainggolan di Kudus, saudara kami Siti Rondiah dan Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Anak Alekio Hanuwibowo di Salatiga, saudara kami Arni Setiawati, Budi Suswanti, dan saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, bahkan nama-nama yang belum kami sebutkan lagi tetapi yang mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan yang menganugerahkan kesembuhan kepada kami. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri dan saudara kami Warsiti di Purwodadi. Tuhan yang menjawab doa, memberikan terobosan baru, jalan keluar, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur setiap hari kami boleh mengerjakan pekerjaan kami, termasuk pelayanan onsite maupun online. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan segala yang kami kerjakan ke arah kesempurnaan Tuhan sendiri. Semuanya menghasilkan buah yang baik untuk dapat kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, dengan ini setiap hari kami Tuhan bawa untuk semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian, dan kami terus memberitahukan bahwa doa malam diadakan setiap hari, yaitu hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Bagi saudara yang akan mengikuti secara live streaming pada jam-jam tersebut, juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi. Kalau yang doa pagi itu temanya berkesinambungan. Jadi yang setia mengikuti doa pagi nanti akan selesai merenungkan seluruh isi Alkitab. Puji Tuhan. Kami nanti Anda di sana di setiap doa kami. Dan kalau terlambat, saudara masih tetap bisa mengikuti
renungan yang ada dibuka kembali melalui channel kami yang sudah memberikan subscribe, itu lebih mudah mencari setiap arsip renungan yang ada di channel kami. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman di sekeliling Anda sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.